Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini masih ada yang bingung ya, masih ada yang bingung tentang durasi tonton ya, durasi tonton. Ini sebenarnya sih nggak perlu dibingungkan dan nggak perlu terlalu dipikirkan ya. Yang penting durasi tontonnya itu di atas 3 menit itu udah bagus sebenarnya. Tapi ya perlu juga kita bahas begini. Video rata-rata itu 10 menit bang, rata-rata ya 10 menit. Tetapi kenapa kok durasi tonton cuma 4 menit? Artinya sebenarnya sudah 40% ya, 4 menit ini. Kalau video durasi 10 menit. Dan itu untuk kategori YouTuber pemula, itu luar biasa bagus bos. Luar biasa bagus ya. Dengan catatan kalau penontonmu itu di atas 100 atau di atas 200 lah kalau pemula, dengan durasi tonton di atas 4 menit, itu udah luar biasa. Dan itu nanti rata-rata durasi tonton dari keseluruhan ya. Dari keseluruhan video itu biasanya 3 menit. Itu sudah bagus banget. Tetapi kan ada apa tidak ditonton dengan durasi penuh? Kecil kemungkinan bos. Ya kalau durasi di atas 4 menit dan apakah itu ditonton dengan durasi penuh atau tidak? Seharusnya kalau video 10 menit dengan durasi tontonnya di atas 4 menit ini sebenarnya sudah termasuk ditonton dengan full durasi. Karena sistemnya memang seperti itu. Misalnya coba cek ya, cek durasi tontonmu. Video 10 menit ditonton dengan full durasi. Ini nanti di sistem itu hanya akan terbaca kurang dari 50% atau 50% lebih lah dikit. Nggak sampai 60%. Karena sistemnya begitu. Makin banyak ditonton, ini rata-rata durasi tontonnya pasti akan turun. Karena perilaku penonton beda-beda. Ada yang di skip 10 detik, ada yang di skip 20 detik. Kalau durasi anggaplah video 10 menit, di skip lah mungkin 50 detik, 5 kali skip. Satu kali skip kan ada yang 10 menit, ada yang 10 detik, ada yang 20 detik. Anggaplah yang 10 detik di skip 5 kali misalnya. Yang terjadi apa? Jadi 10 menit itu sisa 9 menit toh. Anggaplah sisa 9 menit. Setelah itu ditonton kali 200 orang. Nah, itu nanti dirata-ratakan, rata-ratanya berapa yang ketemu. Akhirnya ketemulah 5 menit itu kan bagus sebenarnya. Kalau video durasi 10 menit terus di skip 5 kali, sekali skip misalnya 10 detik itu kan termasuk full durasi sebenarnya, Bro. Ya. Daripada cuma ditonton 2 menit, setelah itu langsung keluar, ini yang masalah. Udah bisa dimengerti ya? Dan sebenarnya untuk masalah durasi ini memang penting sekali. Tapi bukan sinyal satu-satunya yang diterima oleh sistem atau diterima oleh robotnya YouTube. Ini untuk meningkatkan rekomendasimu. Bukan itu satu-satunya. Kalau hanya untuk ngakalin durasi tonton aja ya gampang, Bos. Ya. Sekali lagi, kalau hanya ngakalin durasi tonton itu gampang banget. Tapi tidak banyak berpengaruh ke videomu juga. Tapi saya pengen mas ngakalin, nah gampang. Ya, gampang. Coba aja kalau punya 3 atau 4 HP. 2 HP lah nggak masalah. Coba aja 2 HP lah ya. 2 HP. Tonton dengan email yang berbeda. Setelah itu di 2 jam pertama itu videomu tonton perlambat ke 0,25. Itu videomu 10 menit, durasi tontonmu itu bisa 15 menit. Jadi durasi tonton bisa di atas videomu. Tapi kan nggak masuk akal jadinya menurut sistem. Ini videonya cuma 10 menit, kok durasi tontonnya di atas 10 menit. Ya, ya sebenarnya sih kalau jam tayangnya bertambah, jam tayangnya pasti bertambah. Kalau belum monet sih nggak masalah, karena itu nggak begitu ngaruh. Dan itu adalah kita berbagi pengalaman aja ya. Itu adalah
lawaan instan tutor dulu, dagelan instan tutor dulu. Kenapa? Iseng-iseng dulu ya. Iseng-iseng karena jam tayang masih kurang 500 waktu itu ya 2018-an. Akhirnya bikin video yang durasinya 1 jam. Cuma video hujan aja di syuting 1 jam. Bukan hujan deh. Cuma video di kamar mandi aja. Keran kamar mandi dibuka itu selama 1 jam. Kan ada video tuh. Setelah itu ditonton dengan dilambatkan 0,25. Itu tahu nggak durasi tontonnya berapa? Video 1 jam, durasi tontonnya lebih bisa 4 jam. Yang bener mas, ya coba aja, kalau nggak percaya nggak usah protes. Jam tayangnya bertambah. Yang penting nggak barbar. Ya, tapi kan itu tidak ngefek. Lagian nanti setelah Monet, ini kan pengalaman ya. Lagian nanti setelah Monet, siapa yang mau nonton video dengan durasi 1 jam kalau cuma buka keran kamar mandi? Atau teman-teman mungkin pernah mendengar saran dari sebuah channelnya nggak usah kita sebut, bikin video panjang ya, yang durasinya 1 jam lebih untuk ngejar jam tayang. Pertanyaan saya, jam tayang terpenuhi. Terus setelah Monet, siapa yang mau nonton videomu durasi 1 jam itu? Justru dengan video durasi 1 jam, kalau nanti ditonton cuma 3 menit, 5 menit, berapa persen itu? Hancur kan? Hancur. Malah hancur. Tapi kalau untuk sekedar ngejar jam tayang, kurang-kurang anggaplah kurang-kurang 500 jam, waktunya mepet, ya nggak masalah. Itu salah satu opsi. Sekali lagi, itu adalah salah satu opsi yang bisa digunakan juga. Tapi ya jangan di awal-awal nge-YouTube terus menggunakan opsi itu. Bikin video panjang-panjang, 5 video, yang penting Monet aja. Nah, setelah Monet nggak ada yang nonton sama sekali, baru bikin video pendek-pendek. Ini channelmu mau dibawa kemana ya? Sekali lagi, itu adalah opsi supaya apa? Supaya waktumu yang mepet itu tadi, misalnya 1 tahun itu kurang. Karena kalau sudah 1 tahun kan jam tayangmu pasti berkurang. Jam tayangmu berkurang, bukan hilang ya, berkurang sedikit-sedikit, dan kamu pengen cepat Monet. Karena mengejar itu, ya ada opsi-opsi yang itu. Bikin video 1 jam. Kalau tidak mau live ya, sebenarnya ditutupi dengan live. Sering live, kalau 500 jam itu sering live aja, itu 1 minggu udah tercapai itu ya, kalau yang datang banyak. Setelah itu, setelah pengajuan, setelah diterima menjadi program partner YouTube, ya kalau mau dihapus, live-nya mau dihapus boleh, dipublish juga boleh sebagai kenang-kenangan, atau di privat juga boleh sebagai kenang-kenangan ya, sebagai nanti mungkin 3-4 tahun yang akan datang bahwa kamu ngejar jam tayangku sampai babak belur. Nah, itu bisa menjadi kenang-kenangan di privat. Sekali lagi, kalau hanya untuk meningkatkan durasi tonton dari sebuah video, itu sangat gampang sekali ya. Boleh dicoba mas, ya silahkan dicoba, nanti terbukti apa enggak, dan jam tayangmu tambah berapa. Jangan ditonton sekarang 0,25 dilambatin, setelah itu sorenya dilihat kok jam tayangnya nggak bertambah, berarti yang dibilang instan tutor itu hoax, buang-buang waktu. Itu tutorial cengoh itu ya, itu kata si Bahlul dulu. Sedangkan update YouTube kan 48 jam langsung dilihat, yang buang-buang waktu. Atau pagi mungkin dicoba, sorenya dilihat, ya pekok juga, ya belum masuk lah. Jadi 2 hari berikutnya baru dicek. Itu opsi ya, opsi yang misalnya ingin mencoba meningkatkan durasi tontonmu. Tapi sekali lagi, itu nggak ngaruh ya, nggak ngaruh terhadap apakah videomu rame atau tidak. Karena itu bukan sinyal, sekali lagi, bukan satu-satunya sinyal yang diterima oleh YouTube supaya videomu itu rame atau videomu mendapatkan rekomendasi lebih tinggi. Karena banyak-banyak sinyal, termasuk dari banyaknya like, komen, dan aktivitas-aktivitas di kolom komentar. Dan juga erat hubungannya dengan aktivitas device-mu atau HP-mu, itu juga sangat berpengaruh. Kamu gunakan untuk apa saja HP-mu.
Nah, itu juga mempengaruhi rekomendasi ya. Termasuk kamu pergi kemana, nanti direkomendasikan kemana. Di map kan ada itu juga Google ya, aktivitas Google juga. Kamu barusan servis mobil, mungkin di situ mapmu aktif atau mencari Google Map dengan menggunakan itu. Itu juga bagian dari sinyal-sinyal yang diterima oleh YouTube. Videomu direkomendasikan kemana dan iklan yang akan tampil itu apa. Barusan dari bengkel ya ada kemungkinan iklan yang berbau otomotif ya, karena Google Mapnya aktif. Itu tidak serta-merta sinyal itu diterima dari YouTube, enggak. Intinya di device-mu itu yang penting ada akun Google, semuanya itu masuk ke dalam sistemnya Google untuk diolah ya. Dan nanti terakhirnya adalah AI yang nyekan, artificial intelligence. Jadi tidak atau bukan serta-merta hanya dengan durasi tonton panjang setelah videomu bakalan direkomendasikan. Ya, mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan ada ilmu positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.